Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Marsia, Guru Bahasa Indonesia kelas 9 ya. Senang sekali ya kalian sekarang sudah kelas 9. Selamat naik kelas ya. Namun kita harus tetap bersabar karena memang situasi belum memungkinkan untuk bisa KBM tatap muka. Kalian masih harus mengikuti KBM dari rumah. Anak-anak, Ibu tetap sarankan agar kalian stay di rumah. Kecuali memang ada keperluan yang sangat darurat sehingga kalian harus keluar rumah. Itu pun harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Masih ingat ya anak-anak? M yang pertama mengenakan masker, M yang kedua mencuci tangan dengan menggunakan air sabun, M yang ketiga menjaga jarak atau social distancing, M yang keempat menghindari kerumunan, dan tambah satu lagi M yang kelima mengurangi mobilitas. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah siap? Buku-buku dan alat tulis sudah kalian persiapkan? Ya, silakan mengambil tempat duduk yang nyaman, ikuti pembelajaran dengan baik, catat bagian-bagian yang penting. Anak-anak, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pidato persuasif. Ya, namun sebelumnya kita lihat dulu apa ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kalian mengikuti pembelajaran, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan pengertian pidato persuasif. Yang kedua, Ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, pesan dalam pidato persuasif dari sudut pandang tertentu. Yang ketiga, dapat menjelaskan tujuan pidato persuasif. Nah, baik anak-anak, apa ya pengertian pidato itu sendiri? Nah, untuk kalian berbisik dalam hati ya, teman, pidato itu apa ya? Nah, pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya. Nah, ini contohnya ya, satu orang berpidato yang kita sebut dengan orator dan beberapa orang atau banyak sebagai audiens atau pendengarnya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan persuasif? Nah, persuasif berarti membujuk, mengajak, menyuruh secara halus atau dengan kata lain meyakinkan pendengar. Tentu saja dengan menyertakan alasan-alasan atau argumen yang bisa meyakinkan pendengar. Ya. Nah, contoh kalimat persuasif ini, dengan tidak membunuh hutan, kita telah menyelamatkan generasi mendatang dari ancaman bencana akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalimat ini membujuk kepada masyarakat untuk tidak membunuh hutan. Karena dengan demikian kita menyelamatkan generasi mendatang dari ancaman bencana. Bukankah kita menghendaki generasi mendatang atau anak cucu kita selamat? Itu contoh kalimat yang persuasif. Lalu, apa pengertian pidato persuasif? Nah, bisa kita simpulkan, pidato persuasif dapat diartikan sebagai pidato yang bersifat mendorong, menghimbau, mengajak, atau membujuk kepada pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pembicara.
Nah, ini ciri-cirinya ya. Supaya kita jelas seperti apa sih pidato persuasif itu. Dalam pidato persuasif terdapat data dan fakta. Itu cirinya ya, ada data dan fakta. Kemudian ciri kedua, meyakinkan pembaca. Ciri ketiga, berisi kata ajaan. Dan ciri keempat, membangkitkan emosi. Yuk, kita telah satu persatu apa yang dimaksud dengan berisi data dan fakta. Nah, contoh kalimat yang di dalamnya terdapat data. Menurut survei yang dilakukan oleh UNESCO, minat baca orang Indonesia adalah 0,001%. Artinya hanya 1 orang dari 1.000 orang yang gemar membaca. Nah, ini contoh kalimat yang terdapat data. Biasanya terdapat angka, ya. Contoh lain, menurut keterangan Satgas COVID, kematian akibat virus corona hari ini tembus 2.000 orang. Nah, ini ada angka ya, 2.000 orang. Tentu ini yang disebut dengan data. Kemudian contoh yang terdapat fakta. Virus corona sudah mewabah ke seluruh dunia. Nah, fakta itu merupakan suatu yang benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan. Orang tidak akan bisa membantah lagi karena memang kita bisa melihat sendiri dalam kehidupan seperti itu. Itu namanya fakta. Ya, itu salah satu ciri pidato persuasif. Ciri kedua, meyakinkan pembaca. Contoh, kematian akibat virus corona semakin hari semakin bertambah. Oleh karena itu, mari kita ikuti protokol kesehatan. Nah, ini contoh kalimat yang bisa meyakinkan pembaca. Kemudian, ciri ketiga, berisi kata ajakan. Contoh, dalam menyambut hari ulang tahun RI tahun ini, ayo kita tinggalkan semangat rasa nasionalisme kita. Nah, ini terdapat kata ayo. Ayo merupakan kata ajakan. Biasanya ada kata ayo, mari. Nah, itu merupakan kata ajakan. Terus, ciri keempat, membangkitkan emosi. Contoh, penyakit demam berdarah sedang merajalela. Hal itu dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Dengan ini, saya berharap teman-teman peduli dan sadar dengan pentingnya menjaga kebersihan. Nah, ini salah satu contoh kalimat yang bisa membangkitkan emosi pendengar. Nah, sekarang apa ya tujuan pidato persuasif itu? Yang pertama, tujuan pidato persuasif adalah membujuk atau memengaruhi audiens atau pendengar agar melakukan tindakan sesuai keinginan pembicara. Misalnya, agar membuang sampah pada tempatnya. Mempengaruhi pendengar agar menjaga kebersihan lingkungan atau agar mematuhi protokol kesehatan. Ya, jadi tujuannya untuk apa? Mempengaruhi atau membujuk orang lain agar apa? Melakukan tindakan sesuai dengan keinginan kita atau keinginan pembicara. Baik, nah sekarang kita perhatikan unsur-unsur pidato persuasif. Ya, dalam pidato persuasif itu terdapat pembukaan. Ini awal orang berpidato. Ini sebaiknya pada bagian pembukaan itu rebut perhatian audiens. Ya, bagaimana caranya? Ya, bisa dengan pernyataan dramatis, gestur yang menarik. Ya, gestur itu gerak air muka dan gerak tubuh. Ya, nih contohnya ya. Ini contoh pembukaan yang bisa dikatakan dramatis. Saya datang dari Bandung hanya untuk menyampaikan kabar ini kepada saudara. Nah, jauh-jauh datang hanya untuk menyampaikan kabar itu. Berarti betapa pentingnya kabar tersebut.
menyimak apa yang disampaikan. Kemudian hubungan dengan audiens. Dalam berpidato, hendaknya kita menunjukkan kesamaan dan rasa peduli terhadap audiens, ya. Supaya apa? Supaya audiens memperhatikan atau menyimak pidato kita. Contoh, kita adalah saudara dan anak cucu kita harus kita selamatkan. Nah, itu contoh kalimat yang menunjukkan hubungan dengan pendengar atau audiens. Kemudian kelayakan. Pada awal pidato, sebaiknya tunjukkan bahwa kalian layak berbicara tentang topik, sebab pengalaman personal atau profesional. Jadi kamu sampaikan siapa kamu, bicara tentang apa, sesuai atau tidak. Ya, tentu saja kalau tidak sesuai orang tidak akan percaya. Ya, kalau bicara tentang kebersihan, ya yang bicara misalnya orang dinas kebersihan tentu lebih dipercaya daripada orang yang tidak kita kenal, begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya tujuan. Dalam berpidato kita harus menjelaskan harapan. Harapan kalian berpidato apa? Ya, setelah kalian menyampaikan sesuatu, apa yang diharapkan dari pendengar? Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan, peta jalan. Maksudnya di sini sampaikan kepada audiens pokok-pokok pikiran pidato secara beruntut, ya, jangan loncat-loncat tapi secara sistematis. Kemudian pada isi. Pada bagian isi pidato ini biasanya terkandung pokok pikiran yang disertai alasan-alasan meyakinkan untuk mendukung pandangan pembicara. Nah, silakan ini disusun secara logis, gunakan sumber-sumber yang terpercaya, contoh-contoh yang nyata, dan dikenal oleh audiensi. Dan pada bagian penutup, sebaiknya duduk dengan cara memberikan penegasan ulang atau simpulan pidato yang menarik. Ya, apa yang sudah kamu sampaikan disimpulkan dalam beberapa kalimat inti di akhir pidato. Nah, ini contoh teks pidato persuasif, ya, silakan kalian amati, ya, terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pada bagian pembukaan ini diuraikan ada unsur-unsur tertentu juga, seperti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan unsur salam pembuka, ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, masih bagian salam, ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang bahagia. Nah, itu merupakan salam penghormatan. Pada hari ini marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat, ridho, dan berkah yang Ia berikan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Itu merupakan kalimat syukur atau puji syukur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema pentingnya menjaga kebersihan. Nah, ini tujuannya. Dan ini bagian isi. Teman-teman, telah kita ketahui bersama bahwa kebersihan sangatlah penting dalam kehidupan kita. Kebersihan meliputi kebersihan keadaan, pakaian, tempat tinggal, dan lingkungan sekitar kita. Kebersihan diri sudah tentu terbiasa kita lakukan setiap hari. Namun, pertanyaannya, bagaimanakah cara menjaga kebersihan lingkungan kita setiap hari? Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan, untuk menjaga kebersihan, marilah kita mulai dari diri kita masing-masing. Ketika pagi hingga siang kita berada di sekolah. Banyak kegiatan yang dilakukan menghasilkan sampah. Misalnya, membeli makanan akan menyisakan bungkusnya yang berupa plastik, kertas, atau daun pembungkus makanan. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan. Jangan sampai sampah berserakan di mana-mana, karena hal itu akan merusak keindahan dan kebersihan sekolah. Teman-teman yang berbahagia, ada pepatah mengatakan kebersihan adalah pangkal kesehatan, yang artinya
menjaga kebersihan baik badan atau lingkungan merupakan wujud kesehatan jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar budaya bersih tercipta dalam kehidupan kita. Dengan menjaga kebersihan berarti kita menjaga dari segala bencana. Nah, itu merupakan bagian simpulan ya. Cukup sekian dari saya, walau cukup singkat, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Merupakan kata penutup. Ya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ini merupakan kalimat permohonan maaf. Kemudian terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan bagian salam penutup. Nah, ini merupakan bagian penutup ya. Penutup pidato persuasif. Nah, anak-anak, itu contoh teks pidato atau naskah pidato yang biasanya dibuat oleh seseorang sebelum dia berbicara di depan umum. Khususnya mereka yang memang belum terlatih untuk bicara di depan umum. Nah, sekarang bagaimana dengan pidato yang dimaknai sebagai kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pendapatnya? Nah, untuk itu nanti kalian akan Ibu ajak untuk menyaksikan model pidato persuasif yang disampaikan oleh Stefan Suzuki. Dia seorang anak usia SMP yang secara meyakinkan berbicara di hadapan tokoh-tokoh dunia. Dia adalah Stefan Suzuki, seorang anak yang pada usia 9 tahun telah mendirikan Environmental Children Organization atau ICO. Nah, mereka diundang untuk mengikuti konferensi lingkungan hidup PBB pada tahun 1992. Saat itu Stefan Suzuki berusia 12 tahun, namun mampu memberikan pidato yang sangat kuat yang memberikan pengaruh besar, bahkan mampu membungkam beberapa pemimpin dunia terkemuka. Dia mampu menciptakan suasana sidang sangat hening, dan saat dia selesai berpidato, peserta sidang serempak berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah. Nah, anak-anak, nanti kalian bisa saksikan pidato persuasif Stefan Suzuki melalui link YouTube yang akan Ibu share melalui grup ya. Anak-anak, silakan nanti disaksikan bagaimana hebatnya Stefan Suzuki. Mudah-mudahan kalian kelak setelah besar juga dapat berpidato seperti dia. Dan perlu Ibu sampaikan bahwa teks pidato Stefan Suzuki ini tertulis di buku Bahasa Indonesia SMP kelas 9 halaman 40 sampai dengan 43. Nah, anak-anak, selamat menyaksikan ya. Semoga kalian nanti bisa menjadi orator ternama. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.